Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Jombang akan mempraktekkan praktek kucing supervisi akademik modul 2.3. Di sini bersama saya Hadi Purwanto dari SDN Rejo Agung 2. Berikutnya ada Saya Dwi Rahmawati dari SMP Darul Fikri Ngoro. dan Saya Purwani Dia Optikasari dari SD Negeri Pulurjo 3, Kecamatan Ngoro. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabar Pak Hadi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga Pak Hadi. Pak Hadi, sebelum nanti Pak Hadi melakukan proses coaching, sebagai langkah awal nanti saya akan mengadakan praobservasi kepada Pak Hadi dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya di sini yang pertama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian, yaitu nanti antara coach dan coachee nanti akan bergantian saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Terus nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang dilakukan oleh coach dan coachee. Yang selanjutnya yaitu bagaimana nanti Bapak dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan nanti coachee juga bagaimana cara dia merespon pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak. Dan jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bapak, yaitu salah satunya adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti yaitu tentang kehadiran penuh, bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa memberikan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa yang secara spesifik nanti akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Untuk pertanyaan spesifik yang ingin sekali saya kembangkan yaitu tentang bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, pertanyaan yang terakhir Bapak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Indikator yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring coachee untuk menemukan solusinya sendiri, sehingga nanti coachee bisa merasa lega atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Ibu. Baik Bapak, demikian Bapak praobservasi yang saya lakukan pada hari ini. Silakan nanti Bapak dapat melakukan proses coaching terhadap coachee. Terima kasih Pak Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hadi. Gimana kabarnya hari ini ya? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Hadi sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu, baik. Iya, dalam kegiatan kali ini kira-kira apa tujuan yang ingin menjadikan harapan dari pertemuan kita di kesempatan kali ini? Sebelumnya saya terima kasih Pak sudah difasilitasi untuk kegiatan kucing. Melalui kegiatan kucing hari ini saya ingin menemukan solusi Pak, karena saya merasa implementasi budaya positif di kelas saya itu belum berjalan secara optimal Pak. Budaya positif belum berjalan secara maksimal gitu ya. Terus kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang? Kesempatannya, alhamdulillah saya punya kesempatan belajar bersama anak-anak. Kemudian saya juga memiliki kesempatan mengikuti program guru penggerak. Jadi saya mendapat ilmu budaya positif dari program ini untuk saya sampaikan ke anak-anak Pak. Kalau bicara tentang budaya positif yang belum maksimal, seandainya ada skala 1 sampai 10, ya kira-kira yang panjenengan sudah terapkan itu di nomor berapa? Pencapaian saya sih saya merasanya masih ada di skala 5 Pak, karena belum optimal.
ada motivasi dalam dirinya untuk melaksanakan budaya positif, Pak. Terus rencana panjenengan untuk mencapai tujuan supaya budaya positif bisa berjalan maksimal seperti apa kira-kira? Rencana saya ingin ilmu yang saya dapatkan dari program penggerak awalnya untuk membuat keyakinan kelas, anak-anak saya ajak keyakinan kelas dulu, kemudian saya juga akan bagaimana sih budaya positif saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian jika ada masalah, mungkin saya akan menggunakan segitiga restitusi, Pak, sesuai dengan modul kemarin yang saya dapatkan melalui program guru penggerak. Jadi bisa bersosialisasi dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, Pak. Jadi beberapa kira itu kira-kira prioritas yang akan panjenengan lakukan yang mana dulu ya? Pertama saya akan membuat keyakinan kelas bersama anak-anak melalui curah pendapat. Itu yang pertama akan saya lakukan. Terus kira-kira tolak ukur keberhasilan yang diharapkan nanti seperti apa setelah panjenengan melaksanakan segitiga restitusi? Tolak ukurnya jika saya melalui observasi terhadap anak-anak, saya amati bagaimana budaya positif di kelas saya, termasuk sudah tidak ada anak yang saling bertengkar atau bullying, perundungan sudah tidak ada di kelas saya. Itu, Pak, mungkin yang saya jadikan tolak ukur keberhasilan budaya positif di kelas saya. Terus kira-kira dalam melakukan hal tersebut, mencapai kegiatan tersebut, apakah ada pihak-pihak lain yang bisa membantu dia untuk melaksanakannya? Banyak, Pak. Pertama mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, itu sudah pasti. Terus kemudian saya juga mungkin kerjasama dengan bapak ibu guru di sekolah supaya ilmu tidak berhenti di saya. Tetap saya juga akan menyampaikan ilmu yang saya punyai terhadap rekan sejawat. Kemudian komite juga, terus wali murid, Pak, itu yang penting. Karena saya menganggap kalau saya melaksanakan budaya positif di sekolah, di kelas, tapi tidak ada tindak lanjut dari wali murid di rumah, tidak dilaksanakan juga, itu sepertinya kurang maksimal. Begitu, Pak. Jadi seperti itu Bunda. Nah, tadi panjenengan sampaikan bahwa panjenengan akan melaksanakan segitiga restitusi. Iya. Kira-kira kapan Bunda akan panjenengan laksanakan itu? Sesegera mungkin, Pak. Nanti setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, otomatis saya kan harus izin dulu kepada kepala sekolah sebagai atasan saya. Setelah itu akan langsung saya laksanakan, Pak. Kira-kira butuh berapa lama Bunda panjenengan melaksanakan ini? Untuk pencapaiannya, karena ini proses bersama anak-anak, mungkin ya ini kan proses ini secara terus-menerus dan berkelanjutan. Untuk jangka waktunya saya belum bisa menentukan, Pak, tapi untuk melaksanakan akan saya laksanakan sesegera mungkin. Kira-kira 1 minggu, 1 bulan Bunda? Ya mungkin, Pak, mungkin karena ini kan butuh pembiasaan juga terhadap anak-anak. Kalau begitu nanti setelah panjenengan melaksanakan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu Tia ya. Iya, Pak. Kita bisa sharing lagi bagaimana hasil dari penerapan segitiga restitusi yang panjenengan laksanakan. Apakah sudah mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah panjenengan sesuai yang dengan harapan tadi. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana Bu Tia perasaannya? Alhamdulillah, Pak, senang sekali setelah kegiatan coaching hari ini saya sudah dengan bantuan jenengan memfasilitasi saya melalui kegiatan coaching, akhirnya saya bisa menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Semoga nanti hasilnya bisa optimal, Pak. Mohon doanya, Pak Adi. Ya, kalau begitu selamat nanti menerapkan di sekolah Bu ya. Mudah-mudahan nanti berhasil. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Tia atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adi. Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Baik Pak Hadi, hari ini sudah melaksanakan proses coaching tadi bersama Bu Dia. Bapak, hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada pasca observasi, yaitu yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi saat coaching terkait indikator keberhasilannya tadi? Saat kegiatan coaching tadi Bu, saya sudah melaksanakan alur tirta mulai tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Dan saya tadi juga sudah berusaha
mengajukan banyak pertanyaan berbobot, sehingga alhamdulillah Uci dalam hal ini Budia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, Pak Adi. Pak Adi, hari ini saya izin untuk menyampaikan catatan hasil observasi dari proses coachingnya Pak Hadi tadi, yaitu bahwa Pak Hadi tadi antara coach dan coaching sudah menggunakan alur tirta. Yang kedua, Bapak juga sudah menggali informasi dari coaching sehingga coaching sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan yang terakhir, Pak Hadi dengan Budia tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Terima kasih Bu. Baik Pak, untuk yang pertanyaan kedua Pak Hadi, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Hadi berdasarkan hasil coaching yang barusan Pak Hadi lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan, yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin memahami lagi Bu alur tirta itu dengan lebih baik lagi, sehingga orang yang saya coaching itu lebih leluasa untuk menyampaikan masalahnya, dan beliau juga bisa menemukan solusi itu dengan baik, sehingga beliau bisa lebih merasa lega lagi. Terus yang kedua, saya akan berusaha belajar lagi menerapkan kompetensi coaching, khususnya bagaimana menjadi pendengar yang aktif supaya si coaching bisa lebih nyaman saat melaksanakan coaching dengan saya, seperti itu. Baik Pak Hadi, semoga kedepannya Pak Hadi bisa menerapkan proses coaching untuk lebih baik lagi ya Pak Hadi ya. Amin. Demikian observasi hari ini Pak Hadi, semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Saya tutup Pak Hadi. Wassalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam.